Shalom. Hari ini kita akan belajar. Saya memberikan judul bahwa jadikan janji Tuhan itu sebagai ramalan. Sebagai ramalan. Janji Tuhan sebagai nubuatan. Buat hidup kita. Jadi firman Tuhan itu memang sebagai sebuah yang namanya ramalan. Ini artinya gini, sesuatu peristiwa yang akan terjadi yang kita sudah ketahui gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi nubuatan adalah seperti itu juga. Jadi sebuah peristiwa yang akan terjadi, tetapi ya kita sudah mengetahui dan kita akan mengalaminya gitu. Jadi ketika kita meramalkan atau kita membuat janji Tuhan itu sebagai sesuatu yang kita inginkan atau yang kita nubuatkan atau yang kita ramalkan itu terjadi dalam hidup kita, itu seharusnya kita punya. Sorry. Begini, semua janji Tuhan tidak akan terjadi tanpa ada unsur percaya. Kepercayaan yang 100%. Tetapi memang itu butuh proses. Tetapi itu akan dimulai itu dari, udah saya langsung buka ya. Matius 14 ayat 25 sampai 33. Ini mengenai Petrus yang berjalan di atas air. Matius 14 ayat 25 sampai 33. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, turunlah aku datang kepadamu. Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada dalam perahu itu menyembah dia dan katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Oke, kita sudah tahu cerita ini. Nah, saya ingin tanya begini. Pada waktu itu mereka disuruh sama Tuhan ke seberang. Setelah ini kejadian setelah memberi makan 5.000 orang. Nah, ternyata di tengah jalan itu angin sangat kencang, angin sakal, dan sehingga mereka tuh terombang-ambing. Tuhan datang, sebetulnya nggak langsung mendatangi mereka. Kalau di di kitab lain tuh seolah-olah Tuhan mau melewati mereka, sehingga mereka ketakutan, mereka teriak hantu gitu. Kemudian Tuhan katakan, "Tenang, aku ini, jangan takut." Kemudian Petrus berseru menjawab dia, "Apabila engkau itu, suruhlah aku datang." Nah, pertanyaan saya begini. Ketika si Petrus keluar dari perahu, sebetulnya dia masih ada kondisi takut gak? Takut gak? Firman katakan, takutlah mereka, ya kan? Karena mereka dalam ketakutan, mereka berteriak-teriak karena takut, gitu kan? Sebetulnya kondisinya Petrus ketika melangkah, tetap perasaan takut itu ada. Secara manusia, ketika dia melangkah, dia nekat. Tapi dia tetap ada ada perasaan takut. Jadi bukan 100% dalam arti dia itu nggak ada ketakutan. Tapi
dia keluar dari ketakutan itu, memberanikan diri itu untuk mengalahkan ketakutan itu. Walaupun masih ada sisa-sisa ketakutan, tetapi dia melangkah. Nah, ketika dia melangkah itulah mukjizat terjadi. Dan ketika dia melangkah terus, di dalam kenapa dia itu tidak tenggelam ketika dia berjalan. Dan perjalanan itu memang nggak tahu berapa meternya, tetapi cukuplah ya entah berapa meternya ya. Sebab ketika dia mulai tenggelam kan dikatakan Yesus tuh langsung mengulurkan tangannya. Berarti posisinya tuh paling cuman nggak rasa meter lah. Soalnya Yesus langsung mengulurkan tangan. Berarti kan namanya ngulurin tangan kan? Berarti dekat dong. Berarti saat itu Petrus berjalan itu sudah mendekati Yesus, sudah hampir ke posisi sama dengan Yesus, bisa di sampingnya. Nah, tetapi ketika dia mulai melangkah di dalam perahu yang penuh ketakutan itu, dia keluar melangkah, dan ketika dia melangkah, dia itu bisa mengalami mukjizat, bisa berjalan di atas air selama dia fokus ke Tuhan. Ketakutan itu dikalahkan dengan dia melangkah. Tetapi ketika dia melangkah, terus melangkah, dia cuma hanya lihat fokus ke Yesus. Tetapi ketika firman katakan, ketika dirasanya angin, maka dia mulai tenggelam. Ketika dirasanya angin, dia mulai tenggelam. Saat dia melakukan satu mukjizat, maksudnya dia berjalan di atas air, itu terjadi dia fokus kepada Tuhan. Tetapi ketika fokusnya teralihkan ke dunia, ke angin sakal, dia ngerasain angin, imannya, ketidakpercayaannya itu muncul. Sehingga mukjizatnya yang seharusnya sempurna 100%, dia bisa sampai ke posisinya Tuhan, itu gagal. Nah, jadi gini, pertama kita harus pelajari gini, untuk bisa, di sini Tuhan katakan datanglah. Petrus itu berjalan karena Tuhan, ada firman Tuhan, dia ngomong. Tuhan Yesus yang ngomong, datanglah. Sehingga dia berjalan. Nah, ketika berjalan, walaupun dia dalam posisi nggak ngerti, nggak tahu, masih ada ketakutan. Kalau gue jalan, apakah gue tenggelam? Ya kan? Nanti gimana? Tetapi dia nggak pikirin, pokoknya Tuhan sudah datang, gue datang gitu loh. Nah, ketika dia melangkah, itulah namanya mukjizat terjadi. Yang lain, anggap 11 orang yang lain, itu nggak ngalami mukjizat. Jadi, seseorang untuk bisa mendapatkan janji Tuhan, dia harus nekat untuk bisa melangkah. Iman tanpa perbuatan itu akan mati. Tidak akan terjadi apa-apa kalau kita tidak pernah berani melangkah. Nah, walaupun kita masih dalam keadaan belum yakin, dalam arti belum 100%, tetapi ketika kita mulai melangkah, kita mulai mempercayai Tuhan, dan kita mulai memfokuskan diri kepada Tuhan untuk bisa fokus kepada Tuhan, kita akan bisa mendapatkan namanya janji Tuhan itu sampai finish. Terakhir kita bisa dapetin. Tetapi kalau saat ketika kita mulai melangkah, kita mulai mengimprove diri kita, mempercayai Tuhan, kita mulai merenungkan firman Tuhan. Tetapi ketika di tengah jalan, ketika kita melihat tubuh kita, ketika kita melihat keadaan sekeliling kita, ini gimana? Kok gue belum dapat? Kok gue masih begini? Kok masih begitu? Tadinya kita sudah berjalan, kita sudah mendapatkan mukjizat demi mukjizat, kita sudah mendapatkan pertolongan Tuhan. Tetapi ketika kita merasa, ketika panca indera kita mulai ngeliat, kok gue ngomong sama orang gak bisa, kok gue ngomong, gue nawarin kok gak ada yang mau, kok gue ngelakuin ini kok gagal juga, kok gue gak bisa. Kemarin gue bisa, tapi kok sekarang kok gue jualan, kok gue ngomong, gue gak bisa. Kok nih gue masih sakit, gue masih... Jadi begitu banyak 1001 macam yang kita alami pada waktu kita sedang berjalan di atas air. Dan kita mengiyakan semuanya. Istilahnya kita menerima
mukjizat itu hilang. Kita harus yang namanya punya namanya untuk kita melihat diri kita, menubuatkan diri kita, meramalkan diri kita buat janji Tuhan itu terjadi. Jadi kita harus selalu bisa membayangkan atau selalu mempunyai satu perjuangan dalam diri kita. Gua akan jadi, gua akan bisa. Jadi kita menubuatkan apapun janji Tuhan atau yang kita inginkan, kita rindukan yang sesuai firman Tuhan, itu terjadi. Itu harus ada di dalam diri kita. Selalu ada di dalam pikiran kita. Nah, problemnya begini. Coba 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi gini, iman kita yang seharusnya tidak tergantung dengan situasi atau kondisi. Ketakutan itu adalah roh. Di sini firman katakan roh. Jadi roh yang akan selalu mencobai kita untuk menggoyangkan, menggoncangkan iman kita. Kalau kita memfokuskan kepada masalah fisik kita, masalah dalam dunia jasmani kita memperhatikan masalah kita. Problemnya begini, setan itu bisa ngelihat kita. Kita nggak bisa ngelihat setan. Setan bisa ngeliat kita. Setan itu melihat raut muka kita. Dia tahu saat ini gerakan kita kayak gimana, muka kita kayak gimana, lagi stres, tertekan, lagi khawatir, lagi bingung, atau lagi senang, lagi apa. Dia itu bisa ngelihat kita. Nah, ketika dia melihat kita dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan lagi bingung, diseranglah. Roh ketakutan itu akhirnya melihat kesempatan, karena terlihat dari ciri-ciri muka kita, gerakan kita, dia akan menyerang. Akhirnya semakin kita memperhatikan masalah kita, memperhatikan apa yang kita alami, dan kita mengiyakan, akhirnya kita tenggelam. Karena kita tidak memfokuskan diri kita, pikiran kita, semuanya itu kepada Tuhan. Kalau setan ngelihat, wah ini orang kok masih senang, kok orang ini masih kelihatan, masih ya, percaya, mukanya masih ada semangat, nggak tertekan, nggak bingung. Dia mau masuk nggak bisa, dia mau nyerang nggak bisa, karena orang itu otaknya atau sedang memfokuskan kepada Kristus, kepada apa? Firman Tuhan. Jadi selalu fokusnya ke firman Tuhan, dia ngerenungin firman Tuhan, tetap ngomong seperti ini, firman Tuhan tetap ngomong seperti ini. Jadi gue yakin gue bisa, karena firman Tuhan yang ngomong seperti ini. Jadi gue yakin gue bisa gitu loh. Nah akibatnya, kalau kita berjalan terus di atas air, walaupun kita dimulai dalam keadaan bingung, tetapi karena kita fokus kepada Tuhan, akhirnya kebingungan itu akan hilang, kita akan masuk ke dalam rencana Tuhan, masuk di dalam mujizatnya Tuhan, kita bisa mencapai akhirnya. Kita finish dengan mendapatkan janji Tuhan. Makanya dibutuhkan pada waktu saat kita sedang berjalan, kita harus bisa membayangkan diri kita, kita harus menubuatkan diri kita harus meramalkan diri kita. Di sana gue bisa. Di sana gue sembuh, di sana gue berhasil, di sana gue dapat.
Jadi selama kita mau istilahnya mempertahankan, memfokuskan diri kita terhadap firman Tuhan, kita akan bisa mendapatkan apapun yang kita rindukan, kita inginkan. Tapi saya tahu itu prosesnya tidak mudah. Walaupun saat itu si Petrus berjalan di atas air, bukan berarti kulitnya enggak ngerasain ada angin. Bukan berarti dia rambut yang enggak ngerasa dia berterbangan. Pastilah dia ngerasain secara fisiknya. Tetapi ketika dia memfokuskan, tenggelam. Jadi kita akan pasti ngerasain, aduh kayak gimana, rasa nggak enak itu pasti kita alami. Tetapi kalau kita tidak memfokuskan, pay attention kepada perasaan kita, kepada keadaan kita, tapi kita tetap bertegang teguh, gue bisa. Karena gue yakin ini bisa. Orang itu akan bisa mengalami breakthrough dan mendapatkan janjinya Tuhan. Jadi perjuangan kita bukan masalah dalam daging. Perjuangan kita adalah melawan roh jahat. Perjuangan kita adalah bagaimana kita mempertahankan janji Tuhan itu sebagai nubuatan yang pasti terjadi. Dan itu prosesnya tidak enak. Yang selalu saya katakan itu seperti benih. Benih itu harus bertumbuh. Jaga pertumbuhannya. Kita tidak tahu kapan ini berbuah. Tapi kita akan tahu apakah ini gue masih mempertahankan atau tidak. Pertumbuhan sebuah pohon tergantung kita. Apakah kita merawatnya dengan baik, maka pertumbuhan pun akan baik dan bisa cepat menghasilkan buah. Tetapi kalau kita diamin, kita nggak pedulin, kita nggak siramin, kita nggak jaga, itu pertumbuhannya akan mandek. Jadi itu bukan urusan Tuhan kalau masalah pertumbuhan. Itu urusan kita. Tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita bagaimana tetap mengusahakan firman itu tetap bertumbuh. Maka kita harus meramalkan, kita harus melihat diri kita. Kita harus menubuatkan diri kita. Gue akan menjadi A, gue akan menjadi B. Ramalkan itu, nubuatkan itu. Dan jangan pernah menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, itu butuh yang namanya perjuangan. Nggak berjuang nggak bisa. Nggak kerja nggak makan. Karena memang ya seperti itu. Jadi saya pernah nanya Tuhan, kenapa engkau nggak memberikan secara langsung aja tuh janjimu Tuhan, buat aja orang tuh bisa berhasil. Tuhan katakan aku tidak lakukan itu. Kenapa? Karena aku membuat gini loh. Ketika Tuhan nempatin si Adam di Taman Eden, tujuannya apa? Dia katakan untuk mengusahakan. Jadi Tuhan ingin si Adam ini kerja. Jadi Tuhan ingin manusia kerja, berusaha, berjuang untuk mengusahakan sesuatu yang Tuhan berikan kepada orang itu. Kalau kita nggak kerja, kalau kita nggak berusaha, ya nggak bisa dapat apa-apa. Setiap yang namanya pekerjaan kita masing-masing, setiap bisnis yang kita bangun, itu semua ada yang namanya ada usaha. Dan usaha itu harus kita lakukan. Kita tidak bisa seenaknya. Malas kerjaan, bla bla segala macam. Karena berpikir udahlah Tuhan, gue cukup berdoa aja. Tuhan tidak men-setting atau membuat rule seperti itu. Rule-nya kita harus kerja. Dan untuk mendapatkan yang keberhasilan yang semakin tinggi, butuh namanya syarat. Maksudnya gini, untuk menjadi kepala cabang, dia harus menjadi sales dulu. Untuk sales, dia menjadi sales manager. Sales manager mungkin kepala dulu apa gitu loh.
baru bisa kepala cabang. Nah, itu prosesnya untuk menuju ke sana, itu butuh namanya kerja. Butuh namanya pengetahuan, pengertian yang dalamnya. Butuh yang namanya pengalaman. Nggak mungkin dia bisa langsung ke kepala cabang. Langsung ke kepala cabang dia bengong. Gue kerja gue apa ya? Gue harus ngapain? Bagaimana gue membawa anak buah? Bagaimana cara kerjanya di perusahaan? Bagaimana? Semuanya tuh nggak tahu apa-apa. Ya nggak mungkin bisa berhasil. Nah, itulah proses yang harus kita alami. Nah, itu sebuah pekerjaan, istilahnya itu rule yang dibuat oleh Tuhan di dalam dunia ini. Little by little. Kalau kau setia dalam perkara kecil, kau akan diberikan perkara yang besar. Kalau kita berhasil mendapatkan misalnya penjualan misalnya 1 juta, baru kau akan harus berusaha untuk bisa mendapatkan 2 juta. Mana mungkin bisa 5 juta, 1 juta aja nggak dapat. Nah, jadi itu sebuah proses yang harus kita alami. Tetapi itu akan terjadi kalau kita mempunyai meramalkan diri kita. Gue bisa, gue akan ke sana, gue akan ke sana. Kita udah setting di otak kita udah setting dalam diri kita, gue ke sana. Dan untuk menuju ke sana, gue tahu ini susah. Tapi bukan berarti ini nggak bisa. Nah, akibat kita men-setting di sana, sekarang ketika kita sedang lagi berusaha dan kita mengalami penghalang-penghalang, kita mengalami masalah demi masalah. Karena kita sudah men-setting di sana, gue bisa, gue akan mau jadi manajer, gue akan menjadi seorang yang berhasil. Itu akan membuat kita mempertahankan bertahan. Dan gue akan tetap berjuang. Memang saat ini gue ada masalah. Gue masih rugi, gue masih salah, gue masih gini. Oke, gimana cara ngatasinnya? How to solve this problem? Gue cari jawabannya. Itu namanya usaha. Bukan pada waktu ada, nih kok gue masih masalah. Aduh Tuhan, tolonglah saya Tuhan. Capek Tuhan, saya nggak mampu Tuhan, saya mau gimana lagi Tuhan. Itu bukan seorang pejuang, itu seorang lembek. Seorang pejuang adalah selalu mencari jawaban dari setiap masalah. Amin. Itu seorang pejuang. Satu gagal, cari yang lain. Kedua gagal, cari yang ketiga. Ketiga gagal, cari keempat. 4 gagal, cari yang kelima. Asal beda caranya ya. Jangan ngelakuin cara 2, 3, 4 semuanya sama. Itu namanya blow on. Kita mesti pakai cara yang lain. Demikian seterusnya sampai ketemu. Ya, seperti kita selalu pernah dengar Thomas Edison gitu loh. Bisa ribuan kali dia bisa ngalami itu bisa berhasil. Bukan berarti tidak bisa. Bisa. Is doable. Jadi sesuatu yang bisa. Segala sesuatu bagi yang apa? Percaya. Percaya apa? Karena dia sudah melihat. Roma 4 ayat 20 sampai 21. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Abraham, walaupun tidak punya dasar, berharap dengan tubuh jasmaninya. Dia tidak melihatnya itu. Fokusnya bukan dirinya atau dunia. Fokus dia adalah gua jadi bapak karena Tuhan ngomong.
fokusnya perkataan Allah, fokusnya firman Tuhan. Makanya dengan penuh keyakinan, fully convinced, full 100%, bahwa Allah akan melaksanakan apa yang Ia telah janjikan. Orang berhasil adalah orang yang selalu menjaga firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Yang selalu memegang, selalu otaknya fokus, Tuhan kalau udah ngomong pasti Dia lakuin. Saya selalu mengingatkan ke diri saya. Firman Allah mengatakan gini. Yang selalu saya ingatin gini. He teaches me to profit, and He leads me by the way that I should go. Dia mengajarkan aku apa yang memberikan faedah. Dan Dia menuntun aku di jalan yang harus aku tempuh. Walaupun saat ini misalnya saya masih belum dapetin, mungkin saat ini masih belum dapat, tetapi satu hal yang saya pegang, Dia nggak mungkin mengajarin saya untuk membuat saya rugi. Dia nggak mungkin ngajarin saya membuat saya susah. Nggak mungkin. Dia selalu akan ngajarin saya bagaimana cara mendapatkan keuntungan, cara membuat saya berhasil. Itu firman yang ngomong, bukannya saya. Dan Allah firman katakan begini, setiap perkataan yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Jadi setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan, setiap firman Dia katakan Dia mengajarin aku apa yang memberikan faedah, itu Dia lakukan. Firman katakan gini, Dia tidak mengajarin aku apa yang setiap perkataan yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan apa yang Ia katakan. Jadi Dia akan laksanakan apa? Dia akan ngajarin aku. Kemudian Dia katakan berhasil dalam apa yang aku suruh. Berarti perkataan Dia ngajarin aku pasti berhasil ngajarin saya untuk untung. Itu firman yang mengatakan seperti itu. Jadi yang seharusnya kita lakukan adalah untuk kita bisa mendapatkan berjalan di atas air adalah kita selalu membayangkan diri kita menjadi orang yang berhasil. Kita menubuatkan diri kita. Kita melihat diri kita bahwa Allah ngajarin aku. Dia tidak akan pernah membuat aku susah. Dia tidak akan membuat aku rugi. Dia tidak akan menghancurkan diriku. Tidak akan pernah. Tapi pengalaman sehari-hari, aduh gue masih begini, gue masih belum bisa, gue masih begini. Gue gak pikirin. Karena yang gue lihat, gue berhasil. Firman Tuhan gak pernah gagal. Apa yang Dia katakan Dia ajarin aku, Dia ngajarin. Titik. Nah, itu sebuah benih yang kita pertahankan untuk sampai bertumbuh. Sampai kita dalam perjalanan itulah dalam hidup kita. Tuhan kita jadi tahu jalan mana yang bisa ngasilin duit. Jalan mana yang membuat kita sembuh. Jalan mana yang bisa membuat kita berhasil. Tapi kalau selama dalam perjalanan kita itu kita sedang merenungkan firman Tuhan, tapi kemudian ada masalah, kita tidak fokus kepada Tuhan, di tengah jalan kita menangis, kita merengek sama Tuhan. Akhirnya setan ngelihat, roh ketakutan ngelihat, masuklah. Dan ketika masuk kita ngerasain tenggelam. Tenggelam. Padahal udah tinggal dikit lagi satu step berhasil. Kan tujuan Tuhan supaya si Petrus datang ke dia kan supaya ada sama dia. Kemudian Tuhan akan pegang tangan, yuk kita jalan.
Istilah di sampingnya Tuhan, kemudian jalan sama-sama ke perahu. Tinggal satu langkah si Petrus. Petrus gagal. Apakah itu salahnya Tuhan? Manusia kan selalu nyalahin Tuhan. Tuhan, kenapa kau gak kasih tahu saya? Kalau ini ternyata bermasalah. Kenapa engkau nggak bilang sama saya? Kenapa engkau tidak menghalau ini masalahnya? Ini bikin masalah saya. Jadi saya kena ini, kena itu, saya jadi bikin masalah. Kenapa engkau nggak kasih tahu? Kita jadi menyalahkan Tuhan. Jadi perjalanan Petrus berjalan di atas air dimulai dari ketakut, tapi dia nekat untuk fokus kepada Tuhan. Dalam ketidakmengertian, pokoknya gue ngelangkah. Kalau kita mungkin kita dalam keadaan tidak mengerti, tetapi satu lagi, firman Tuhan katakan datanglah. Oke, gue datang dah. Keluar. Walaupun kita tidak tahu apa yang terjadi. Tuh, saya jadi ingetin dulu. Tahun 2004 lah, 2006. Ketika saya disuruh bicarakan sama Tuhan. Tadi ada pekerjaan. Di depan saya ada kerjaan, ada duit. Yang saya bisa hasilkan dalam setiap bulan. Yang sudah pasti. Tapi satu hari Tuhan ngomong sama saya. Untuk saya serahin hidup saya sama Tuhan. Sangat sulit sekali. Sangat sulit saya nyerahin hidup saya. Saat itu sangat-sangat sulit. Karena saya melihat fakta yang ada. Saya hidup dalam ketakutan, saya hidup dalam kekhawatiran. Tetapi saat itu akhirnya saya besokannya, itu kan malam Tuhan ngomong sama saya sekitar jam 11 sampai jam 12 itu. Besok malam akhirnya saya nyerahin hidup sama Tuhan. Itu pun akhirnya berapa minggu kemudian saya diuji, sampai akhirnya saya serahin sama Tuhan, total sama Tuhan. Ternyata seolah-olah gini, ketika saya mau nyemplung nyerahin hidup sama Tuhan, yang satu bayangan saya, yang bayangan imajinasi saya ini sedang loncat dan saya nggak tahu itu gelap. Saya nggak tahu, pokoknya gelap. Tapi disuruh loncat, titik. Karena Tuhan suruh saya, udah kasih, udah berarti saya seperti meloncat. Saya loncat. Dan ketika saya meloncat, ternyata gelap itu ternyata ada pijakan di situ. Karena nggak kelihatan, tapi ada pijakan. Tapi pijakan itu ternyata membuat saya ada anak tangga. Anak tangga yang menuju ke atas. Dan akhirnya saya naik. Tahun 2006 itulah, sejak itu saya nggak pernah susah. Mau bayar uang sekolah, saya punya uang. Dulu nggak punya. Seringkali kita itu merasa takut. Ketika kita mau melangkah, kita bingung. Apakah mungkin, apakah bisa? Ketika Petrus mau melangkah, yang satu yang dia pikir, firman Tuhan, datanglah. Kalau ketika firman Tuhan katakan, percayalah. Tapi kita tidak pernah mau melangkah. Karena kita masih bingung, kita masih ngelihatnya masih berantakan, kita masih susah. Tapi kita nggak pernah mau melangkah. Nggak bakal lihat mujizat Tuhan. Nggak bakal ngelihat janjinya Tuhan. Nggak bakal. Harus nekat untuk belajar percaya Tuhan. Amin. Kalau nggak bakal bisa. Saya nekat. Saya nyerahin Tuhan. Nyerahin hidup saya sama Tuhan. Dan akhirnya terjadi perubahan. Walaupun perubahannya perlahan. Tetapi prinsipnya, saya tidak pernah sesusah yang dulu. Benar. Saya bayar uang sekolah anak saya 200.000, saya nggak mampu. Itu si Kael. Nunggak 2 bulan. Benar-benar nggak mampu.
Sampai akhirnya saya bisa kuliah di KL malah. Ke Taiwan, ke luar negeri. Kalau saat itu saya nggak pernah nyerahin hidup saya, kalian nggak akan pernah ke Taiwan. Nggak akan pernah. Tapi karena saya melangkah, nyerahin sama Tuhan, akhirnya saya berjalan di dalam kemustahilan. Seperti Petrus berjalan di dalam atas itu namanya kemustahilan. Mustahil saya bisa membawa anak saya kuliah. Mustahil. Lowong 200.000 aja gak mampu. Tapi dengan berjalannya waktu, di dalam ketidakmengertiannya saya, tapi kan saya punya Roh Kudus. Kita punya Tuhan yang hidup. Dia bisa kasih jalan sini sana, kita nggak tahu caranya, kita nggak tahu. Saya dulu juga nggak ngerti, nggak tahu, benar-benar nggak tahu total 100% nggak tahu. Tapi karena modal nekat aja mempercayai Tuhan, Tuhan ambil alih. Tapi kalau kita nggak punya modal nekat untuk melangkah, terus kita nggak fokus sama Tuhan, nggak bakal bisa. Dan saya mungkin mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan. Tadi pagi saya nanya Tuhan, ini kan saya lagi belajar banyak masalah iman. Saya tahu, ya, saya nggak mungkin asalnya begini. Saya bisa mengalami bayar anak kuliah segala macam itu kalau tanpa iman, ya kan, tanpa percaya. Berarti kan saya punya iman, saya punya kepercayaan. Tapi saya ngomong gini, tetapi kenapa Tuhan? Seolah-olah saya jadi seperti belajar lagi. Tapi saya pernah ngalamin. Tuhan katakan begini, Roh Kudus ngomong saya begini. Engkau punya kepercayaan waktu dulu, itu berdasarkan pengalaman. Tapi memang engkau tidak punya dasar firman Tuhan atau pengertiannya. Tapi engkau punya pengalaman. Nah, pengalaman itu yang membuat engkau tetap bisa mendapatkan janji Tuhan. Tetapi saat ini engkau harus mempunyai yang namanya dasar yang kuat. Jadi kebenaran-kebenaran yang kuat yang harus saya punya sebuah pondasi yang lebih kuat lagi. Jadi bukan berdasarkan pengalaman. Karena waktu saya berjalan, Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya itu terjadi dengan begitu saja tanpa saya punya dasar yang kuat. Jadi pondasi saya kurang kuat. Tapi saya ngalamin. Gitu loh. Tapi sekarang ini di dalam sekitar 3 tahunan ini, seolah-olah Tuhan sedang membangun saya sebuah pondasi yang lebih kuat lagi. Masalah iman, masalah kekayaan, masalah kemakmuran, itu diberikan sebuah pondasi-pondasi yang harus semakin kuat. Supaya bukan berdasarkan pengalaman, tetapi berdasarkan firman Tuhan yang ada. Jadi supaya ketika saya berdasarkan firman Tuhan yang ada, jadi untuk masalah yang lain, saya punya dasarnya yang sama, gitu loh. Ketika saya punya dasar yang sama, jadi segala sesuatu dalam hidup saya, ketika saya sudah punya dasar yang kuat, apapun semua keinginan saya itu pasti akan terpenuhi. Apapun janji Tuhan itu pasti terjadi. Nggak mungkin nggak. Jadi Tuhan ingin ajarkan begini, kita harus punya dasar. Walaupun kita punya pengalaman, tetapi harus punya dasar. Masalahnya kalau orang nggak punya pengalaman, nggak punya dasar, ya hidupnya nggak berubah, gitu loh. Tapi semua diawali adalah ketika saya nyerahkan hidup saya sama Tuhan, ketika saya mulai melangkah, memberikan hidup sama Tuhan, disitulah mukjizat terjadi. Dan saya memfokuskan diri sama Tuhan. Saya fokus sama Tuhan. Baru bisa.
Kita harus punya sebuah bayangan, kita harus percayalah dengan apa yang kau inginkan yang sesuai dengan firman Tuhan ya. Percayailah apa yang kau inginkan. Tapi jangan percayai apa yang tidak kau inginkan. Nah, percayai bahwa engkau ingin sembuh, bisa jadi sembuh, gua bisa sembuh. Jangan mempercayai gua akan sakit ini, gua akan sakit itu, gua akan kena ini, gua akan kena itu. Jangan percayain. Tapi percayailah, gua akan berhasil, gua akan bisa beli ini, gua akan bisa ini, gua akan bisa itu, gua bisa keluar dari masalah ini, gua itu percayai. Tapi hal-hal yang negatif jangan dipercayai. Amin. Kita harus menolak itu semua. Kita harus menubuatkan diri kita. Kita harus meramalkan diri kita. Itu seperti apa? Yang diramalin sama setan yang ngomongin hal yang negatif, jangan percaya itu semua. Ya tolak itu semua. Enggak, gue gak kayak begitu. Gue bukan orang seperti itu. Gue bukan seorang pengecut. Gue seorang pejuang. Gue orang yang suka belajar. Gue bisa berubah. Karena di dalam diri gue memang ada keinginan berubah. Gue nih bukan seorang pengecut nih. Gue bukan seorang yang mudah nyerah. I am a fighter. Kenapa? Itu yang harus kita percaya. I am a fighter. Bukan mempercaya, aduh Tuhan, aku ini lemah, aku ini gak mampu, aku ini blow on, aku ini goblok, gak bisa apa-apa. Kenapa dipercayain gituan? Bantang kayak ngomong kayak begitu. Ramalkan diri kita, nubuatkan diri kita sesuai dengan firman Tuhan plus apa yang kita inginkan. Ayat terakhir, Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percaya bahwa kamu telah menerimanya. Percaya bahwa engkau sedang menubuatkan, engkau sudah melihat, engkau berhasil, engkau mampu, engkau sembuh. Percaya bahwa apa yang telah kamu terima. Jadi kita sudah melihat diri kita kayak apa, kamu akan terima. Jadi ketika kita menubuatkan diri kita, kita meramalkan diri kita seperti apa, firman Allah katakan, lu ngelihat, lu terima. Lu nggak ngelihat, lu nggak terima. Jadi kita harus bisa selalu meramalkan dia, melihat diri kita, menubuatkan diri kita. Bayangan itu seperti apa? Jangan ngebayangin yang negatif. Jangan ngebayangin yang susah. Jangan ngebayangin, aduh nanti gua tuanya begini, aduh nanti gua begini. Jangan ngebayangin yang jelek-jelek. Maka firman kan, pikirkanlah apa yang baik, apa yang mulia, apa yang suci, apa yang sedap didengar. Itu yang harus kita pikirkan. Makanya jangan bergaul dengan orang yang suka ngeluh. Tapi hiduplah atau bergaul dengan orang-orang yang punya juang tinggi, yang punya semangat, yang punya visi. Daripada punya orang ketemu sales, ketemu nih, aduh ekonomi lagi susah,
Aduh, penjualan lagi susah. Aduh, gimana ya? Susah. Mendingan jangan dekat orang kayak gitu. Kau dengar ngomong gitu, kabur. Dengarnya selalu, yang kalau kita dengar selalu ngeluh-ngeluh, nggak ada faedah yang kita ambil, kita dapetin. Ngapain racun didengerin? Iman itu tidak tergantung situasi kondisi yang ada. Uang kita nggak tergantung dunia, bukan tergantung situasinya Indonesia. Janji Tuhan itu nggak tergantung dengan kondisi. Ya tapi kan Indonesia lagi begini loh. Lu percaya gitu sih, ya sudah, itu terjadi. Petrus bisa berjalan di atas air kan. Situasi dunia saat itu kan, yang di danau itu lagi berantakan. Angin kencang. Tapi itu yang berantakan, angin kencang gitu nggak ada pengaruh. Jalan-jalan aja. Tapi kalau kita melihat pengaruhnya, waduh, ekonomi Indonesia lagi begini, begitu. Kita ngelihat, ya tenggelam. Kenapa? Karena kita mempercayai apa yang ada dalam dunia ini, bukan mempercayai apa yang dalam firman Allah katakan. Terjadilah apa yang kau percayai, yang kau imani. Tapi itu saya tahu nggak mudah. Maka firman katakan gini, janganlah engkau melupa memperkatakan firman Tuhan itu siang dan malam. Selama satu harian kita, walaupun kita kerja, walaupun kita naik motor, naik mobil, kemanapun, otak kita firman. Bukan yang negatif, bukan masalah. Tapi penuhi pikiran kita firman, firman, firman. Supaya apa? Jaga pohon kita. Pohon kita jangan dimatiin di tengah jalan. Udah capek-capek nanam, udah 6 bulan, udah setahun. Udah lagi bertahan. Di tengah jalan ketika diserempet lah, ketika ada masalah. Kok Tuhan begitu ya? Tuhan gak peduli saya. Tuhan gak sayang saya. Mana nih, saya udah berdoa, saya udah ini, tetap aja gue udah merenungin firman Tuhan, gue udah memperkatakan firman Tuhan, gue udah berusaha, tapi faktanya gak ada Tuhan. Kau berbohong. Terus mati itu pohon. Tuhan disalahin. Akhirnya apa? Tiap tahun nggak ada perubahan. Tiap tahun nggak dapat. Nggak dapat. Hidupnya dari dulu, sekarang sampai mati tidak berubah. Makanya untuk orang bisa berhasil, untuk orang bisa sampai ke janjinya Tuhan, itu nggak susah, itu sulit, nggak mudah. Makanya ketika saya waktu si Abraham, bagaimana dia bisa bertahan selama 25 tahun dia mengharapkan yang namanya. Oke, gini. Kalau kita sekarang, zaman sekarang, kita punya Alkitab. Waktu itu Abraham gak punya Alkitab. Dan Allah ngomong kepada dia, Abraham. Saya yakin ini audible. Ketika Tuhan ngomong sama dia, dia bingung, celingukan. Siapa nih? Siapa yang ngomong? Oh, siapa yang ngomong? Terus Tuhan katakan, pergilah dari negerimu ke tempat yang aku akan kasih tahu.
Sanak saudara, sebetulnya Tuhan bilang tuh nggak boleh ikut. Tapi si Lot ikut. Akhirnya jadi masalah. Sampai sekarang masalah kita. Ya, udah saya nggak mau bahas. Yang saya masuk gini. Bagaimana itu si Abraham bisa percaya? Itu siapa yang ngomong? Itu bisa dipercaya apa enggak ngomongannya? Ini yang ngomong nih siapa? Tuhan. Tuhan yang mana? Ini bisa dipercaya ngomongnya. Gue udah hidup enak, gue hidup kaya di negeri gue, terus suruh pergi. Nah tempat ini gue nggak tahu di mana. Gimana gue mau pergi? Tempatnya aja nggak tahu. Tapi bagaimana Abraham bisa nurut percaya sama Allah yang tidak dia kenal? Tapi dia nurut. Itu hebatnya Abraham. Itu hebatnya Abraham. Maka dikatakan sebagai bapak orang beriman. Dia tidak kenal Allah saat itu, tetapi dia cuma percaya. Hebatnya orang beriman adalah cuma percaya apa yang Tuhan ngomong di Alkitab, selesai. Itu hebatnya orang beriman. Orang beriman adalah orang yang cuma percaya apa yang Tuhan omongin. Itu hebat. Dan Abraham akhirnya mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Maka fully convinced bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia telah janjikan. Bagaimana caranya dia bisa mempercayai Allah dan mempunyai fully convinced, penuh keyakinan. Itu luar biasa. Kita harus mencapai tahap di titik full confidence, full conviction di kita. Penuh 100% yakin apa yang Tuhan omong itu terjadi. Ngomong dalam diri kita, gua bisa. 100% gue percaya gue bisa. Bisa. Kenapa? Karena Tuhan yang ngomong. Terus terang gak mudah. Ketika pertama kali Tuhan ngomong sama I teach you how to profit and I lead you by the way that you should go. Awal ketika saya dengar saya memberkati, itu tidak mudah untuk saya bisa mempercayai 100%. Tapi saya ngerenungin. Tingkat kepercayaan makin lama makin kuat. Sama, jadi gini. Tuhan ingin target saya harus sama seperti saya di dalam dunia dari peperangan. Saya harus mencapai target 100% percaya. Tidak ada satu setan pun yang bisa ngalahin gua. Nggak mungkin gua kalah. Jadi itu namanya 100% keyakinan adalah nggak mungkin gua gagal. Nggak mungkin gua nggak dapet. Pasti gua dapet. Nggak mungkin gua nggak jadi manajer. Nggak mungkin. Gua pasti jadi manajer. Itu harus punya. Kalau itu punya, terbuka semuanya. Kita akan menuju ke sana. Tuhan akan bukain semuanya akhirnya kita dapatin. Anything pakai S are possible to him who believe. Segala sesuatu apapun adalah mungkin bagi dia yang percaya. Yang percaya. Makanya kalau kita saya dengar yang kesaksian orang yang sembuh ya, penyakit kanker, penyakit yang aneh-aneh, itu yang
mereka kesaksian. Saya kadang-kadang ini penyakit apa gitu, aneh gitu loh. Itu sangat ada anaknya beginilah, entah dia punya penyakit tumor lah, kanker stadium 4 lah. Terus ada yang masuk di ICU yang istilahnya tuh gara-gara tabrakan itu akhirnya dia masuk ICU nggak sadarkan diri. Itu benar dalam keadaan koma. Tapi bisa sembuh. Bisa sembuh. Yang di dalam dunia kedokteran nggak mungkin. Tinggal nunggu waktu nanti mati, tinggal berapa bulan lah pasti mati. Karena udah begini, bisa sembuh. Karena apa? Percaya. Full confidence, fully conviction, penuh 100% kepercayaan. Jadi sekarang nubuatkan diri kita, ramalin diri kita. Gua sembuh, gua berhasil. Dan berjuanglah ketika dalam proses sampai hasil akhirnya berhasil. Ya. Ini Tuhan ajarkan sama saya. Lu dulu gak punya dasar firman Tuhan ya. Ada dasar tapi cetek. Tapi lu punya pengalaman. Sekarang gue kasih lu dasar yang kuat. Supaya lu tetap berdiri di atas firman ini. Lu ngajarin orang. Lu karena udah punya pengalaman. Lu bisa melakukan hal-hal yang lain. Lu bisa. Yes. Memang umur saya 52. 53. Umur saya masih panjang. Pengertian pengetahuan saya akan makin bertambah. Dan hidup saya akan menjadi lebih baik. Maka saya senang kalau orang-orang khotbah yang punya keyakinan yang mantap. Benar gak? Kalau kita dengar pembicara atau motivator atau apapun, kalau ngomongnya cengas-cengengesan, gak punya keyakinan, malah bisa itu jadi panutan. Oke, saya suka dengar khotbah. Emang saya baru sekarang ini saya Andrew Majazi. Luar biasa. Confidence-nya. Keyakin firman Tuhannya. Luar biasa. Kuatnya. Kayak apa? Apakah bisa? Bisa. Jadi kita harus punya. Belajarlah. Jangan lihat kesalahan membuat kita jatuh, membuat kita jadi lembek. Tapi membuat kita harus menjadi kuat. I'm stronger than before. Saya lebih kuat dibandingin tahun lalu. Ini udah mau akhir tahun. Apakah kita lebih kuat dibandingin tahun lalu? Atau di awal tahun? Saya lebih kuat. Firman Tuhan lebih kuat dalam diri saya. Benih yang saya sudah tabur, makin lama makin tinggi, makin kuat. Saya tinggal nunggu waktunya. Saya akan terima buahnya. Ketika saya sudah terima buahnya, saya akan sama ngomongnya ketika saya berkata, tidak ada setan yang bisa mengalahkan saya. Jesse, Andrew ngomongnya sama. Di sini pejuang? Apa yang dengar YouTube adalah seorang pejuang? Berjuang. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Amin. Alami proses dulu. Nikmatin proses.
Walaupun susah, walaupun gak enak, gak masalah. Yang penting ujungnya. Amin. Yang penting ujungnya. Nothing is impossible for whom believe in God. Amin. Oke ya, demikianlah firman Tuhan.